Halo historian, perkenalkan nama saya Ikadek Pasok Widharma nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh pejuang Indonesia yang menuangkan ide dan konsep gagasannya terhadap Republik Indonesia ke dalam bentuk sebuah mahakarya. Namun, namanya kian merosot seakan terpendam di bawah bayang-bayang proklamasi kemerdekaan. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, simak video selanjutnya. Kampung nan Jawa di Matu. Bumi Pertiwi seakan menjadi saksi kelahiran Sang Fajar Merah Indonesia, Tan Malaka. Dengan nama asli Sultan Ibrahim, merupakan putra dari pasangan H.M. Rasad, seorang karyawan di pertanian Hindia Belanda dengan Sinah Sinabur. Sejak kecil, Tan Malaka tumbuh menjadi anak yang nakal. Hal ini membuat ia sering menerima beberapa hukuman dari ibunya. Meski demikian, Tan Malaka juga terkenal akan kecerdasannya yang membuat warga desa terkesima. Saat usianya menginjak 11 tahun, ia mendaftarkan diri di Quick School Tinggi. Setelah 5 tahun mengenyam pendidikan, banyak warga kampung, terutama kalangan empu, mulai membantu Tan agar bisa melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. Ia akhirnya diterima di Rijks Quick School, sekolah kejuruan guru di kota Haarlem, Belanda. Selama di Eropa, Tan Malaka mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh luar yang memiliki prinsip dan pemikiran yang luar biasa. Terlebih lagi saat tragedi Perang Dunia I, di mana banyak terdapat kasus ketidakadilan dan perlakuan yang tidak mengenal rasa kemanusiaan. Membuat Tan teringat akan bangsanya yang masih terbelenggu akan kejamnya dunia penjajahan. Sementara itu, dengan lahirnya ideologi sosialisme dan komunisme yang menawarkan keadilan bagi kaum tertindas, hal itu membuat Tan Malaka semakin penasaran dengan gagasan komunisme dan melahap habis buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin yang menawarkan kesetaraan hak ekonomi bagi masyarakat. Nah, lambat laun, haluan ideologi Tan Malaka mulai terbentuk ke arah ideologi sosialisme dan komunisme yang ia bawa untuk berjuang di tanah airnya. Setelah lulus dan kembali ke Indonesia, Tan Malaka kemudian ditawarkan untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Lembah Tanjung Baroa, Deli, Sumatera Utara pada Januari 1920. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Di saat yang bersamaan, beliau juga bergabung dengan Inisiatif Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Dia juga terkadang menuangkan konsep dan buah pemikiran melalui media massa. Salah satu karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja. Pada tahun 1920, ISDV berkolaborasi dengan Sarekat Islam dan berganti nama menjadi Perkumpulan Komunis di Hindia atau PKH. Namun sayangnya, kolaborasi antara Sarekat Islam dan PKH tidak berjalan harmonis karena banyak yang berpikir bahwa pandangan politik sosial dan komunis tidak selaras dengan syariat Islam. Setelah menjadi organisasi mandiri, PKH menunjuk Samaun yang selanjutnya digantikan oleh Tan Malaka. Gaya kepemimpinan Tan Malaka dikenal sangat radikal. Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam sampai akhirnya Tan Malaka ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Di dalam pengasingannya, Tan Malaka justru bergabung ke dalam Communistische Partij Nederland atau Partai Komunis Belanda. Kebenciannya pada ketidakadilan dan kolonialisme memaksa Tan Malaka menjadi buronan Belanda dan hampir setengah hidupnya ia habiskan untuk bersembunyi. Tan Malaka selalu berpindah hingga menggunakan 23 nama samaran agar tidak tertangkap. Kemudian Tan Malaka pindah ke Berlin, Jerman dan bertemu dengan Darsono yang saat itu menjadi perwakilan Komite atau Komunis Internasional di Berlin. Tan Malaka pun ikut bergabung menjadi anggota Komintern lalu pindah ke Moskow, Rusia untuk berfokus mengurus negara-negara timur termasuk Hindia Belanda. Pada Kongres Internasional Komintern keempat tahun 1922, Tan Malaka mengemukakan pendapatnya yang meminta Komintern bisa bekerja sama dengan negara-negara Islam untuk membela kaum-kaum tertindas. Berikutnya, Tan Malaka ditugaskan untuk menjadi agen Komintern di Asia Tenggara dan bermarkas di Kanton, Tiongkok. Di sanalah Tan Malaka menyusun sebuah gagasan bagi masa depan bangsa yang dia bukukan dengan judul
Bersinar The Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku yang disusun pada tahun 1925 ini menjadi tulisan pertama yang menyebutkan frase Republik Indonesia yang mengacu pada perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme. Tak hanya itu, Tan Malaka juga menulis buku Materialisme, Dialektika, dan Logika atau Madilog yang berisi tentang analisisnya terhadap rakyat Indonesia yang tidak terbiasa berpikir kritis, tidak logis, serta belum mampu berdialog secara baik. Setelah melihat dari jauh kondisi Indonesia, Tan Malaka memutuskan pulang ke tanah air pada tahun 1942. Beliau tinggal di Rawajati, lalu pindah ke Bayah, Banten untuk menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa dengan nama samaran Ilyas Husin. Proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Tan Malaka melihat kemerdekaan yang diraih belum seutuhnya. Pada September 1945 atau sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu mulai mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Tan Malaka yang melihat kejadian itu menggelar rapat raksasa di lapangan Ikada sebagai pesan kepada sekutu atas kekuatan rakyat Indonesia, yang saat itu lebih dari 200.000 orang berkumpul memenuhi lapangan. Kedatangan Belanda yang membonceng sekutu ditanggapi beragam oleh masyarakat dan elit politik di Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Syahrir lebih memilih jalan diplomasi. Hal inilah yang membuat Tan Malaka berang. Beliau gemas dengan kabinet Syahrir yang mendapat mandat dari Bung Karno dan Bung Hatta yang telah ditangkap oleh Belanda. Ia mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak perlu berunding lagi. Pendukung Tan Malaka yang kecewa pada pemerintahan Syahrir bergabung membentuk kelompok Persatuan Perjuangan pada 4 Januari 1946. Kelompok ini kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri oleh 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan di Gedung Serbaguna Purwokerto. Kelompok oposisi kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahan Syahrir karena dianggap gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia 100%. Namun, upaya kudeta tersebut gagal. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekardi dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Pada saat di penjara, Tan Malaka membuat beberapa buku hasil karyanya yang berjudul Rencana Ekonomi, Tesis, dan Gerilya Politik Ekonomi atau Gerpolitik. Setelah Tan dibebaskan dari penjara Magelang, ia mencoba mengumpulkan pendukung dan menggagas Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MURBA pada tanggal 27 November 1948. Soekarni didaulat menjadi ketua partai yang memiliki landasan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Tan sendiri berangkat dari Kediri dan memulai pergerakan gerilya. Beliau menemui prajurit TNI dan pimpinan politik. Aktivitas itu dinilai membahayakan sehingga pemerintah Indonesia mengejar beliau. Tan Malaka melarikan diri ke selatan Jawa Timur saat menyusuri Gunung Wilis di Selo Panggung, Kediri. Ia ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati. Alasan saya memilih Tan Malaka adalah untuk mengingatkan kembali kepada para pemirsa mengenai dedikasi beliau kepada Republik Indonesia. Demikian video dari saya, terima kasih dan salam historian.